Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Setiawan dengan NIM 2313328. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di pertemuan kemarin, yang dimana diampu langsung oleh dosen pengampunya, yakni Bapak Dr. Ade Kusuma MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Di pertemuan kemarin membahas mengenai sorotan penting di era digital saat ini. Sebuah kajian akademik dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyoroti keterkaitan sejarah pers, undang-undang pers, serta kode etik jurnalistik sebagai fondasi membangun profesionalisme jurnalistik di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya jurnalistik bukan sekedar menyajikan informasi. Lebih dari itu, pers adalah pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Media memiliki tanggung jawab sosial untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Kegagalan yang menjalankan fungsi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi, teman-teman. Kemudian dilanjut mengenai materi, sejarah juga mencatat cikal bakal jurnalisme sebuah hadir sejak Romawi kuno dengan acta diurna dan berkembang pesat setelah menemukan pesat cetak Gutenberg di Indonesia. Pers juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Surat kabar seperti Medan Prijaji milik Tirto Adi Suherjo menjadi alat perlawanan terhadap kolonialisme. Namun, kebebasan pers pernah terkungkung oleh Orde Baru melalui mekanisme atau SIUPP atau SIUP. Titik baliknya terjadi pada tahun 1998 ketika jurnalisme juga melahirkan kebebasan pers modern yang kemudian dikukuhkan menjadi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian pembahasan kemarin juga menjelaskan bahwasannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara. Undang-undang ini melindungi wartawan menjalankan tugasnya, memberi hak tolak identitas narasumber, dan mewajibkan perusahaan pers melayani hak jawab masyarakat. Namun, di lapangan, implementasi masih menghadapi tantangan, termasuk kasus kekerasan terhadap jurnalis yang muncul di informasi di era digital sekarang ini. Selanjutnya, pembahasan kemarin juga menjelaskan bahwasannya selain undang-undang pers, jurnalis juga diikat oleh kode etik jurnalistik. Aturan ini menuntut wartawan untuk bekerja dengan prinsip fakultas keadilan, dan objektivitas. Wartawan dilarang menyebarkan berita yang bohong, mencampur aduk fakta dan opini, atau menerima suap. Mereka juga wajib melakukan koreksi jika berita yang dipublikkan terbukti salah. Kode etik ini tidak hanya berlaku di media cetak atau elektronik, tetapi juga di ranah digital dan media sosial. Kemudian, penjelasan kemarin juga menjelaskan bahwasanya penelitian juga menyoroti bahwa era digital membawa tantangan sebagai terutama penyebaran, membawa tantangan serius, terutama penyebaran hoax yang diinformasikan. Survei terhadap mahasiswa UIN SMA Banten menunjukkan sebagai besar masih minim pengetahuan tentang sejarah pers, undang-undang pers, maupun kode etik jurnalistik. Kondisi ini menjadi alarm penting bahwa literasi media dan etika jurnalistik harus diperkuat, baik dalam media dunia akademik maupun praktik profesionalisme. Maka oleh karena itu, demikianlah pertemuan yang kemarin yang sudah dibahas oleh Bapak Dr. Ade Kusuma mengenai materi yang sudah bahas tadi. Dengan demikian, pers dituntut tidak hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab. Undang-undang pers juga dan kode etik jurnalistik harus berjalan beriringan sebagai pedoman moral dan hukum. Jurnalisme tetap menjaga integritas serta dipercaya publik.
Dari Serang, Banten, tim informasi, sekedar informasi melaporkan. Saya Sani Setiawan dengan 2313300 28 pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.